Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 untuk membahas aplikasi akses pertanian. Di sini yang ada anggota kami ada Nur Alamsyah, Edelweiss, Muhammad Tawa Pastian, dan Wiratama Wijaya Khairusan. Next. Ini ada pembahasan. Satu, proses bisnis. Dua, aktor terlibat pada proses bisnis. Ketiga, use case diagram. Nomor empat, simulasi table atau use case database. Nomor lima, class diagram atau sequence diagram atau activity diagram. Next. Selanjutnya dibaca. Berikutnya materi yang pertama membahas mengenai proses bisnis aplikasi akses pertanian. Yang pertama untuk aktor petani itu keahlian. Tahap ini menjadi awal untuk memulai usaha menjadi petani. Karena keahlian di industri pertanian menjadi sesuatu yang sifatnya sukar untuk dipelajari dari luar bidangnya. Keahlian dalam bertani hanya digeluti oleh seseorang yang sudah cukup mendalami bidang pertanian dalam jangka waktu yang relatif lama dan membutuhkan proses yang panjang. Kedua, pemilihan lahan. Tahap berikutnya dalam proses bisnis pertanian adalah memilih lahan yang akan digunakan untuk pertanian. Petani harus memilih lahan yang memiliki kualitas tanah yang baik, memenuhi kebutuhan air, serta mudah diakses. Ketiga, ada persiapan lahan. Setelah lahan dipilih, petani harus mempersiapkan lahan sebelum menanam bibit tanaman. Persiapan lahan meliputi membersihkan lahan, mengolah tanah, dan menyiapkan infrastruktur seperti saluran irigasi dan alat pertanian. Yang keempat, menanam. Tahap selanjutnya adalah menanam bibit tanaman pada lahan yang telah dipersiapkan. Petani harus memilih bibit tanaman yang cocok dengan kondisi lahan dan iklim di daerah mereka. Kelima, ada pemeliharaan. Setelah tanaman ditanam, petani harus melakukan pemeliharaan secara teratur, seperti memberi pupuk, menyiram tanaman, memangkas, dan mengendalikan hama dan penyakit. Keenam, ada permanenan. Ketika tanaman sudah matang, petani harus melakukan pemanenan secara tepat waktu dan dengan cara yang benar. Hal ini penting untuk memastikan hasil panen yang optimal. Ketujuh, pengolahan. Setelah panen, petani harus mengolah hasil pertanian mereka agar bisa dijual atau dikonsumsi. Pengolahan meliputi sortasi, pemilihan, pembersihan, pengemasan, dan pengiriman ke pasar atau pelanggan. Terakhir, pemasaran. Tahap terakhir dalam proses bisnis petani ialah pemasaran hasil panen. Petani harus menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan hasil pertanian mereka, seperti menjual langsung ke pasar, menjual ke pengepul, atau menjual melalui platform e-commerce. Berikutnya, proses bisnis untuk aktor job seeker. Yang pertama, pekerjaan. Para job seeker akan mencari pekerjaan dengan kesempatan apapun yang ada dan kebanyakan job seeker akan optimis untuk memiliki pengalaman di bidang pekerjaan apapun, misalnya pada bidang pertanian. Kedua, keahlian. Job seeker membutuhkan keahlian untuk menjadi kompeten dan terampil sebelum mendapatkan pekerjaan. Ketiga, lapangan kerja. Ini merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan bagi job seeker dalam bekerja, karena tanpa ada lapangan kerja tidak akan ada bisnis yang dijalankan. Kedua, membahas mengenai aktor pada proses bisnis. Di sini ada petani berperan sebagai penyedia produk atau layanan diperlukan dalam bisnis. Mereka bertanggung jawab untuk memproduksi atau menyediakan barang, jasa yang kemudian digunakan untuk dikonsumsi pengguna. Pemasok atau petani dapat melakukan kegiatan seperti menanam, memproduksi, mengemas, dan mengirimkan produk mereka kepada admin atau user. Mereka juga dapat berperan dalam memenuhi persyaratan kualitas jumlah yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian dengan admin. Aktor petani ini berhubungan dengan aktor admin, di mana admin adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan proses bisnis. Mereka berperan dalam mengelola hubungan dengan pemasok atau petani, mengatur persyaratan dan kontrak dengan mereka, serta memantau dan mengordinasikan aliran barang atau jasa yang masuk dan keluar. Admin terlibat dalam manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, pemantauan kualitas, dan pengelolaan hubungan dengan user. Mereka berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional dan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Kemudian
untuk aktor admin ini berhubungan juga dengan user, termasuk dalamnya ada job seeker. User yang termasuk di sini yaitu pelanggan, konsumen, atau mencari kerja. Adalah pihak yang menggunakan atau mengonsumsi produk atau layanan disediakan oleh petani. Sebagai user, mereka memiliki kebutuhan, preferensi, atau tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui penggunaan produk atau layanan tersebut. Mereka berinteraksi dengan admin atau sistem yang dikelola oleh admin untuk memperoleh produk atau layanan yang mereka butuhkan. Dalam konteks pencari kerja atau job seeker, user berperan sebagai individu yang mencari peluang pekerjaan. Pembahasan berikutnya mengenai use case diagram. Di sini kami menampilkan IRD dari aplikasi akses pertanian yang kami rancang. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya di sini ada use case. Pada petani itu petani dapat melakukan login. Setelah itu petani juga bisa mengelola pemesanan, juga mengelola pemasaran. Setelah itu juga petani dapat mengakses e-learning. Lalu di sini juga ada admin. Admin dapat mengakses e-learning, lalu bisa mengelola e-learning, juga bisa mengelola pemasaran dan pemesanan. Selanjutnya juga admin juga dapat membeli hasil panen tersebut dengan sebelumnya melakukan login terlebih dahulu. Lalu di sini juga terdapat user. User di sini dapat membeli hasil panen yang tidak lupa untuk login, lalu juga dapat mengakses e-learning dan melamar pekerjaan. Selanjutnya di sini ada data master. Data master terdiri dari user yang berisikan petani, job seeker, admin, lalu juga terdapat produk dan hasil panen. Lanjut. Di sini juga terdapat data transaksi. Data transaksi berisikan pemasaran, edukasi, pemasok yang terdapat untuk memenuhi kebutuhan petani. Transaksi ini dikelola oleh admin. Lalu juga ada job applicant untuk job seeker yang mencari relasi ke petani untuk peluang kerjasama. Selanjutnya juga ada studi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 4 tentang pembahasan simulasi database. Yang pertama ada tabel database. Yang pertama itu ada petani. Situ dalam ada tipe ID petani, nomor telepon petani, atau alamat. Di situ ada job sneaker, ID job sneaker, nomor telepon, dan alamat. Ada pemasok, ada ID admin, ID produk, dan jumlah. Ada pemasaran, ID admin, ada ID petani, ada ID hasil panen, tanggal pemasaran, dan keterangan pemasaran. Ada job applicant, di sini ada ID job seeker, ID petani, status kerja, lama bekerja. Di sini ada studi, ID edukasi, ID job seeker, status belajar, dan lama belajar. Next. Di sini ada label admin, sini ada ID admin, nomor telepon, dan alamat. Ada produk, ID produk, nama produk, dan jenis produk. Di sini ada edukasi, ada ID edukasi, dan jenis edukasi. Hasil panen, sini ada ID hasil panen, jenis panen, ID petani, harga, dan jumlah. Nomor 5 membahas tentang kelas diagram atau sequence diagram. Next. Di sini kelas diagramnya ada kelas user, petani, kelas peternak, kelas tanam, dan kelas mobile device. Pertama ada kelas user yang terdiri ada tipe ID, nama, email, ID role, user, set nama, set email, get nama, get email, set role, dan get role. Di sini ada kelas petani yang terdiri ada ID, nama petani, kontak, alamat, again, ID role, set again, set nama petani, get kontak, dan add petani, dan remote petani. Di sini ada kelas
peternak ada ID, nama peternak, lokasi, size, ID petani, set nama peternak, set petani, set lokasi, get petani, get size, add crop, dan remove crop. Sini ada kelas tanaman, ada ID, nama tanaman, tipe, quality, ID petani, set petani, ada set nama tanaman, ada set petani, ada get tipe, ada get quality. Di sini ada kelas mobile device, ada ID device, modal, ID petani, ID user, terdiri ada dua, ada peternak, ada tanaman. Di sini set device, set modal, set petani, set peternak, get device, get modal, get petani, get peternak, dan get tanaman. Pas user sini menginput dari ID, lalu dia menginput ke ID role. Selanjutnya di kelas petani, ID menginput ke kelas peternak. Di kelas peternak terdapat ada ID petani. Lalu kelas petani menginput ke kelas tanaman yang dimana terdiri ada ID petani. Kelas petani menginput ID lalu menginput ke ID petani. Lalu di kelas peternak ada ID yang dimana dia menginput di kelas mobile yang ada tersebut di situ ada ID user. Kedua, selanjutnya ada kelas tanaman yang dimana situ ada ID dia menginput ke kelas mobile device. Jadi yang terdiri ada ID user. Next, selanjutnya dibaca teman saya. Oke, di sini ada sequence diagram. Di sini ada usernya, ke bawah boleh. Nah, di sini ada set nama, set email, get nama, get email, set role atau ID role, get role. Ke atas boleh. Oke, di sini ada user untuk create instance petani, set nama, set age, set role, set nama petani, get contact, add petani, remove petani. Di sini untuk peternak, create instance peternak, set petani, set nama peternak, set lokasi, get petani, get size, add crop, remove crop untuk tanaman, get instance tanaman, set petani untuk ID petani. Oh, maaf sebelumnya. Ke atas dulu boleh. Di sini untuk tanamannya. Boleh ke bawah. Di sini ada create instance tanaman, set petani untuk ID petani, set nama tanaman untuk nama tanaman, get petani, get type, get quantity. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari pertama tampilan admin. Di sini ada awalnya verifikasi pengguna, ada pilihan cek, misalkan tidak berhasil balik lagi ke verifikasi pengguna, misalkan berhasil muncul halaman administrator web pertanian. Dari halaman administrator web pertanian dilanjut ke manajemen data informasi pertanian. Dari halaman administrator web pertanian ini bisa dilanjut juga ke manajemen data feedback dan manajemen data galeri. Dari yang pertama, manajemen data informasi pertanian, di dalamnya ada tambah informasi pertanian, edit informasi pertanian, dan hapus informasi pertanian. Yang kedua, manajemen data feedback, di dalamnya ada data feedback. Yang ketiga, manajemen data galeri, di dalamnya ada tambah galeri, hapus galeri, dan terakhir edit galeri. Di selanjutnya ada tampilan pengunjung. Di sini ada akses web pertanian. Yang pertama, di dalamnya ada melihat informasi pertanian. Di dalamnya ada menambahkan komen untuk informasi pertanian.
Yang kedua, akses dari web pertanian. Di dalamnya ada melakukan pencarian informasi pertanian. Selanjutnya ada mengisi form feedback pertanian, dan selanjutnya melihat galeri pertanian, dan yang terakhir melihat daftar program kegiatan pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.